Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin tafsir Al-Quran, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke 67. Masih 67. Jadi sudah 2 pertemuan dibahas ayat yang ke 67, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga dalam kajian Al-Baqarah ayat yang ke 67. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas 2 versi di dalam kisah surat Al-Baqarah ayat yang ke-67, di mana Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Nah, maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan versi yang ketiga, dan yang harus dipahami, versi-versi yang disampaikan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu semuanya berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sebuah kisah atau dongeng belaka yang tidak ada dasar informasi atau sanad informasi yang jelas. Jadi semuanya benar-benar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Muhammad ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepadaku pamanku, telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku, dari Abdullah ibnu Abbas, sehubungan dengan ayat yang menceritakan perihal sapi betina ini. Kalimat yang mana yang menggambarkan tentang sapi betina? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nah, baqarah itu sapi betina. Surat Al-Baqarah diambil dari kalimat, dari kata baqarah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-67. Jadi dibahas sekian lama, ternyata baru sekarang alasan kenapa surat ini diberi nama Al-Baqarah. Disebutkan bahwa ada seorang lelaki yang lanjut usia di kalangan kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Lelaki tua tersebut mempunyai harta yang banyak, sedangkan anak-anak saudara lelakinya miskin, tak berharta. Nah, beda versinya dengan yang sebelumnya. Kalau kemarin kita kaji, jumlah ahli warisnya hanya 1 orang. Tapi di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Jarir ini, Muhammad Ibnu Jarir, jumlah anak-anak saudara lelakinya itu lebih dari 1. Nah, lelaki tua itu tidak beranak dan ahli warisnya adalah anak-anak saudara lelakinya. Jadi jumlah ahli warisnya lebih dari 1. Mereka berkata, mereka ini maksudnya para ahli warisnya ini ngobrol, diskusi. Nah, gimana ngomongnya? Seandainya paman kita telah mati, niscaya kita akan mewarisi hartanya. Jadi ada orang tidak baik ketemu orang tidak baik, ngobrol, diskusi, merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kalau orang baik ketemu orang tidak baik, ketemu ngobrol, diskusinya tidak akan ketemu, tidak akan asyik. Kenapa? Karena tidak klik, tidak satu frekuensi. Tapi ketika orang baik ketemu orang baik, ini asyik ngobrol. Kadang-kadang sampai subuh nggak terasa, tahu-tahu sudah masuk waktu subuh. Begitu juga orang tidak baik ketemu orang tidak baik. Nah, ini juga asyik ini klik nih, bisa menghasilkan terobosan terbaru dan mutakhir ketika ketemu orang baik dan orang yang nggak baik. Tetapi setelah masa berlalu sangat lama, sedangkan paman mereka tidak juga mati, datanglah setan kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, tentunya bukan ngomong langsung tapi dibisikkan ke dalam hati nurani mereka. Nah, setan ini ngomongnya begini, mengapa tidak kalian bunuh saja paman kalian? Niscaya kalian akan segera mewarisi hartanya
dan kalian menimpakan diatnya kepada penduduk kota yang lain yang kalian tidak ada di dalamnya. Jadi setan ini kurang lebih ngomong begini, udah daripada kamu nunggu lama-lama, nunggu pamanmu mati kan gak mati-mati. Nah mending kamu kerja sama aja sesama saudara, bunuh tuh pamannya. Nah nanti kalau pamannya sudah mati, kamu timpakan diat. Diat itu maksudnya hukuman. Timpakan hukuman itu kepada kota lain yang kamu tidak tinggal di dalamnya. Jadi ini namanya lempar batu sembunyi tangan, merencanakan pembunuhan, setelah dibunuh menuduh orang lain yang melakukan pembunuhan. Demikian itu karena ada dua kota di sekitar daerah tersebut dan mereka berada di salah satunya. Sedangkan hukum yang berlaku di kalangan mereka pada waktu itu, jadi ada syariat yang berlaku pada waktu itu, apabila ada seseorang yang terbunuh lalu mayatnya tergeletak di antara dua kota, maka dilakukan pengukuran jarak antara si mayat dan dua kota tersebut. Kota manapun di antara keduanya yang jaraknya lebih dekat kepada si mayat, maka penduduk kota tersebut yang harus menanggungnya. Bisa dipahami ya? Jadi ada jenazah meninggal tergeletak di antara dua kota. Nah itu diukur, jenazah ini lebih dekat ke kota yang mana. Maka kota yang lebih dekat dari pengukuran tersebut, penduduk kota itulah yang akan ditimpakan hukuman karena terbunuhnya si jenazah tersebut. Nah ketika setan membujuk mereka untuk melakukan hal tersebut, mengingat paman mereka tidak juga mati dalam waktu yang cukup lama, mereka terbujuk. Jadi memang setan itu akan datang membujuk kita dalam kondisi-kondisi kita lemah. Bisa lemah karena kemiskinan, bisa lemah karena kekayaan. Karena jangan kamu anggap orang kaya itu kuat, bisa jadi orang kaya itu lemah juga. Lemah dengan kesombongannya, lemah dengan harta yang dia punya. Tidak selamanya orang miskin itu lemah. Bisa jadi dia kuat dengan semangatnya. Tapi ada orang miskin yang lemah juga karena keputus asaannya. Nah, yang lemah-lemah inilah yang akan digoda oleh setan. Nah, ini waspada. Sekarang sedang diuji, omset toko lagi turun, jangan lemah semangat. Kenapa? Setan sedang mengintai-intai. Ini nanti digodain satu-satu, akhirnya terbujuk dengan godaan setan. Jangan lemah. Tidak boleh lemah, harus punya semangat yang baik untuk melakukan yang terbaik. Maka dengan sengaja mereka membunuh pamannya. Jadi setelah terbujuk dengan setan, mereka membunuh pamannya. Sesudah itu mereka lemparkan mayatnya di depan pintu gerbang kota yang mereka bukan berasal dari kota tersebut. Bedanya dengan yang kita kaji kemarin di mana? Letak bedanya. Kalau yang kemarin dibunuh, setelah dibunuh, kalau yang pertemuan pertama di Pucang Anom dibunuh, setelah dibunuh dibungkus, habis dibungkus ditaruh di rumah penduduk desa sebelah, ditaruh di halaman rumah penduduk desa. Terus yang kemarin versinya dibunuh, habis dibunuh yang membunuh ini nangis menghadap ke Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, pamanku telah terbunuh. Nah kalau yang sekarang versinya dibunuh, habis dibunuh digeletakkan di antara kedua kota. Jadi versinya ada 3 sudah ya perbedaannya. Nah pada keesokan harinya penduduk kota kedatangan anak-anak saudara lelaki tua tersebut. Lalu mereka berkata, jadi memang sengaja jenazah ini diletakkan di kota sebelah yang jaraknya itu lebih dekat dengan kota sebelah. Nah besok paginya si anak-anak yang membunuh ini tadi pergi ke kota sebelah. Pagi-pagi itu datang ke kota sebelah. Nah apa yang mereka katakan? Paman kami terbunuh di depan pintu gerbang kalian. Demi Allah, kalian harus membayar diat paman kami kepada kami. Membunuh, ditimpakan kesalahan kepada orang lain, memfitnah, menggunakan nama Allah untuk memfitnah. Ya kan mengatakan demi Allah. Ini banyak nih, hati-hati pedagang-pedagang zaman sekarang banyak yang dikit-dikit pakai kalimat demi Allah. Ditawar, saya ini sudah rugi jualnya ini. Demi Allah saya rugi, jangan ditawar lagi. Sampai dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada pedagang jualan rugi, kecuali kalau betul-betul
kepepet. Masa tiap hari dia dagang rugi terus, bawa-bawa nama Allah lagi. Nah ini yang dilakukan bangsa Israel seperti itu. Dia buat kesalahan, dia timpakan kesalahan kepada orang lain, kemudian dia menggunakan nama Allah untuk menutupi keburukannya dan menggunakan nama Allah untuk memfitnah orang lain atas perbuatan yang mereka tidak lakukan. Ini betapa kurang ajarnya bangsa Israel, khususnya orang ini, si pembunuh ini. Penduduk kota menjawab, kami bersumpah dengan nama Allah. Dibalas lagi, bersumpah dengan nama Allah. Kami tidak membunuhnya dan kami tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Kami belum pernah membuka pintu gerbang kota ini sejak kami menutupnya hingga pagi hari. Malam ditutup, jenazah datang di depan pintu kota, besok pagi baru dibuka. Sehingga secara alibi mustahil ada penduduk kota yang melakukan pembunuhan, karena nggak ada yang keluar dari pintu gerbang kota pada waktu malam hari. Nah, akhirnya ribut berantem. Kedua penduduk kota ini, termasuk si anak-anak paman yang membunuh ini tadi, mereka bersama-sama datang kepada Nabi, menghadap kepada Nabi Musa. Lalu mereka berkata, si anak-anak ini, si ponakan ini berkata, paman kami telah kami temukan dalam keadaan terbunuh di depan pintu kota mereka. Jadi si ponakan mengadukan kepada Nabi Musa bahwa pamannya ini ketemu mati, tergeletak mati di pintu kota sebelah, sehingga kuat dugaan kalau paman kami ini terbunuh gara-gara penduduk kota sebelah, sehingga mereka harus dihukum dan membayar diat kepada kami, ganti rugi, bayar ganti rugi. Nah maka penduduk kota menjawab di hadapan Nabi Musa, kami bersumpah kepada Allah. Mereka ulangin lagi. Jadi boleh mengumbar sumpah kalau dalam kondisi kepepet dan benar, gitu, kepepet dan benar. Ini kan kondisinya mencekam. Bayangkan kalau misalkan kamu yang difitnah membunuh padahal kamu tidak membunuh, sementara mayatnya ada di depan mata. Ini kan mencekam ini, gitu. Maka boleh dalam kondisi seperti itu menggunakan nama Allah untuk menegaskan kebenaran yang dilakukan. Jadi sumpah itu bukan untuk menutupi kekeliruan, tapi sumpah itu tujuannya adalah untuk menegaskan kebenaran. Kami bersumpah demi Allah, kami bersumpah kepada Allah, kami tidak membunuhnya dan kami tidak pernah membuka pintu gerbang kota kami bila telah kami tutup hingga pagi hari. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti ini bingung atau tidak Nabi Musa? Bingung, ya kan? Karena belum ketemu nih. Yang satu jelas-jelas pamannya mati dan tergeletak di depan gerbang kota sebelah. Sementara penduduk kota dengan tegas mengatakan tidak mungkin penduduk kami yang melakukan pembunuhan karena pintu gerbang ditutup dan tidak pernah dibuka kecuali pagi hari, sehingga mustahil penduduk kota kami melakukan pembunuhan. Nah kemudian datang malaikat Jibril membawa perintah dari Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadzahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian, memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Nah kemudian kalian pukul mayat itu dengan salah satu anggota badan sapi betina yang telah disembelih. Nah ini versi dari Muhammad bin Jarir. Tidak dijelaskan kemudian kisah lanjutannya bagaimana, sapinya dari mana, kemudian yang dipukul seperti apa. Hanya stop sampai pada kalimat innallaha ya'murukum an tadzahu baqarah. Kemudian sapi tadi itu salah satu anggota badannya dipukulkan kepada si jenazah. Nah, kita lanjutkan sekarang hadis tentang As-Saddi. Kalau yang tadi yang meriwayatkan namanya Muhammad ibnu Jarir. Sekarang yang meriwayatkan As-Saddi. As-Saddi meriwayatkan bukan Az-Zuhdi ya. As-Saddi meriwayatkan sehubungan dengan firman-Nya, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ini kalian gak usah menghafal, kalau sering dengar begini lama-lama hafal. Wa idz qala Musa liqaumihi,
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Tersebutlah bahwa seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang memiliki banyak harta dan seorang anak perempuan serta seorang keponakan laki-laki yang miskin. Nah, ini versinya lain lagi nih ya. Jadi kalau versi yang sebelumnya, orang ini kaya, tidak punya anak, ahli warisnya adalah keponakannya. Nah, versi yang dari As-Saddi ini, orang ini kaya, punya anak perempuan, kemudian ada keponakan yang miskin. Lalu si keponakan melamar anak perempuannya. Jadi si keponakan yang miskin ini melamar anak perempuan sepupunya yang bapaknya ini kaya raya. Tetapi ia menolak dan tidak mau mengawinkan anak perempuannya dengan keponakannya itu. Jadi si orang yang kaya ini menolak, tidak mau mengawinkan anak gadisnya dengan keponakannya. Akhirnya si keponakannya yang masih muda itu marah dan mengatakan, ini bersumpah si pemuda ini, demi Allah, aku benar-benar akan membunuh pamanku, merampas hartanya, mengawini anak perempuannya, dan memakan diat pembunuhannya. Ini Masya Allah, niatan yang sangat sempurna ini. Niatan yang sangat super. Mau dibunuh bapaknya, dikawini anaknya, dirampas hartanya, dimakan diat pembunuhannya. Ini luar biasa ini. Ini kalau bukan penjahat sejati, tidak mungkin punya mental seperti ini. Ini udah jelas penjahat sejati ini. Nah, si pemuda ini datang kepada pamannya ketika ada berita tentang kedatangan para pedagang di salah satu suku Bani Israel. Lalu si pemuda mengatakan kepada pamannya, hai paman, berangkatlah bersamaku dan tolong ambilkan buatku sebagian dari harta dagangan kaum tersebut, barangkali aku dapat memperoleh keuntungan darinya. Sesungguhnya jika mereka melihat engkau bersamaku, niscaya mereka mau memberikannya kepadaku. Bisa dipahami maksudnya? Ini ada pedagang, ini fokus enggak kalian ini? Hai paman, ayo ikut saya yuk, sebentar lagi ini ada pedagang. Saya kepingin dapat untung dari dagangan ini. Kalau saya berangkat sendiri, ini nggak percaya. Tapi kalau saya berangkat sama paman, ini kan tahu kalau paman ini pengusaha hebat. Nah, mereka percaya dengan dagangan saya, sehingga akhirnya saya akan dapat untung dengan saya jalan bersama paman. Kira-kira paman yang baik, kalau ada ponakan minta tolong begitu, ditolongin nggak? Ditolongin. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Pamannya ini baik gitu. Kenapa kok tidak mau ngawinkan anaknya? Karena tahu kalau keponakannya tidak baik. Tapi kalau mau bantu ponakannya, dia siap walaupun ponakan tidak baik. Akhirnya si paman berangkat bersama keponakannya di malam hari. Ketika si paman sampai di tempat kabilah yang dituju, maka si keponakan membunuhnya. Jadi hanya ngarang cerita ponakan ini untuk menjebak pamannya. Dan ketika sampai di tempat yang dituju, dibunuh pamannya ini. Lalu si keponakan kembali kepada keluarganya. Habis dibunuh, pulang. Jenazah dibiarkan ditinggalkan di tempat tersebut. Nah, pada keesokan harinya, si keponakan tersebut datang seakan-akan sedang mencari pamannya. Ia berpura-pura tidak mengetahui di mana pamannya berada dan seakan-akan ia tidak menemukannya. Di mana paman saya ini? Kok dari tadi malam kok nggak ada ini? Awas kesasar paman saya ini. Jangan-jangan ada sesuatu kecelakaan yang menimpa dirinya. Jadi aktingnya ini luar biasa gitu. Jadi intinya dari semua versi ini si pembunuh melakukan acting. Intinya kan begitu. Nah, selanjutnya, lalu ia berangkat menuju tempat pamannya yang terbunuh. Setelah Tobuk pura-pura mencari pamannya, nah dia berangkat menuju tempat pamannya terbunuh. Ternyata ia menjumpai kabilah tersebut sedang mengerumuni mayat pamannya. Jadi mayat sudah jadi mayat, kondisi mayat ini sudah membuat heboh pedagang suku. Jadi kabilah suku-suku pedagang-pedagang ini semua mengerumuni jenazah
si pamannya ini tadi. Lalu si keponakan ini mengambil mayat pamannya seraya berkata, kalian semua telah membunuh pamanku. Nah ini jenazah ini kok bisa ada sama kalian? Berarti kalau gitu yang bikin paman saya mati ini kalian semua nih. Kalau gitu kalian harus bayar diat sama saya, harus bayar denda, bayar ganti rugi kepada diri saya. Luar biasa nggak aktingnya? Memanfaatkan kesempatan. Makanya jangan senang-senang acting. Kalau hobi acting itu temennya Bani Israel. Jadi kalau ada temen yang suka acting langsung aja ditunjuk turunan Bani Israel ya. Selanjutnya, kalian telah membunuh pamanku, maka kalian harus membayar diatnya kepadaku. Ia mengatakan demikian seraya menangis dan menaburkan pasir ke atas kepalanya sendiri dan mengatakan, aduhai pamanku. Maksud, sertang mojodi, mak ada angin ada ombak mak epaten, salah apa tang mojodi mak epaten, kurang lebih begitulah. Artinya nangis sampai nabur-nabur pasir di atas kepalanya menunjukkan dia sangat bersedih. Nah setelah itu, kenapa? Setelah itu dia terus dengan gagahnya mengatakan, pokoknya kalian semua harus tanggung jawab. Ayo kita sama-sama menghadap kepada Nabi Musa. Jadi dia yang membunuh, dia yang melaporkan. Ini luar biasa ini. Kalau zaman sekarang habis membunuh laporan ke polisi, kurang lebih begitu. Nah, ia melaporkan hal tersebut kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa menjatuhkan keputusan agar mereka membayar diat kepada si pemuda tersebut. Jadi ketika dengar ceritanya, Nabi Musa menjatuhkan keputusan supaya para kabilah ini membayar diat kepada si pemuda tersebut. Apa makna dari cerita ini? Bahwa seorang Nabi Allah sekalipun bisa melakukan kesalahan di dalam mengambil keputusan. Maka janganlah kamu kecewa ketika kamu keliru mengambil keputusan, karena sekelas Nabi Musa saja masih bisa keliru mengambil keputusan. Bedanya kalau Nabi Musa yang keliru mengambil keputusan, kalau Nabi yang keliru, ulama yang keliru, Allah langsung yang membenarkan atau mengingatkan. Tapi kalau kamu yang keliru mengambil keputusan, maka hasil dari keputusanmu lah itulah yang membuat dirimu jadi benar. Ngambil keputusan keliru, nyesel. Nah nyeselnya kamu itu yang bikin kamu jadi benar gitu. Jadi nikmati saja kalau keliru ngambil keputusan, karena Nabi aja bisa keliru. Nah ketika Nabi Musa menjatuhkan diat hukuman kepada para kabilah tersebut untuk membayar diat kepada pemuda, maka mereka berkata, orang-orang yang dijatuhi hukuman ini, wahai utusan Allah, mohonkanlah kepada Tuhanmu buat kami agar dia menjelaskan kepada kami siapakah yang telah membunuhnya, lalu kita tangkap pelakunya. Demi Allah, sesungguhnya diat si terbunuh ini mudah bagi kami, tetapi kami merasa malu dituduh sebagai pembunuh. Apa makna dari cerita ini? Paham nggak maksudnya para kabilah ini? Nabi Musa mohonkan kepada Allah supaya dibongkar pembunuhnya siapa. Kalau cuma bayar ganti rugi ini enteng buat kita. Ibaratnya ini kan kita orang kaya, suruh bayar ganti rugi itu enteng. Tapi kan kita malu. Bukan kita yang berbuat kalau kita disuruh bayar kan, bukan kita pelakunya kalau kita disuruh bayar. Makna dari cerita ini apa? Kalau kamu tidak melakukan kesalahan, maka kamu punya kesempatan atau boleh untuk membela dirimu, tapi dengan cara yang logis dan santun. Caranya harus logis dan berakhlak. Ini kan logis dan berakhlak kan? Kamu kan utusan Allah. Ya mohon pada Allah untuk membuka siapa pembunuhnya. Nah, yang demikian itu disebutkan di dalam firman-Nya, Inna wa idh qala Musa liqaumihi, mohon maaf, disebutkan di dalam ayatnya, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia lalu kalian saling tuduh menuduh tentang itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyikapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya melalui ayat ini, yaitu bunyinya gimana? Innallaha
ya'murukum antadbahu baqarah. Tambah hafal kan? Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Tapi jawaban mereka, qalu atattakhiduna huzwa. Jawaban mereka gimana? Apakah engkau akan memperolok-olokkan kami? Jadi kurang lebih begini, kami bertanya kepadamu tentang orang yang dibunuh dan orang yang membunuhnya, tetapi engkau malah menjawabnya dengan menyuruh kami menyembelih seekor sapi betina. Kamu ini memang mau ngolok-ngolok kami, mau ngeledek kami. Apa hubungannya orang mati dengan sapi betina? Ini pelajarannya apa dari percakapan qalu atattakhiduna huzwa? Apa pelajarannya? Yang memerintahkan untuk nyembelih sapi betina itu siapa? Allah. Yang ngomong itu siapa? Utusan Allah, yaitu Nabi Musa. Mereka tahu nggak kalau ini utusan Allah? Tahu nggak? Ya tahu kan, buktinya tadi mengatakan kau kan utusan Allah. Mereka tahu kalau ini utusan Allah. Berarti mereka tahu kalau ucapan ini pasti ucapan dari Allah. Tapi mereka buruk sangka kepada Allah, suudzon kepada Allah. Ya kurang lebih sama dengan kita. Ya Allah, saya sudah rajin sholat, puasa sudah saya jaga, tapi kenapa matakun melarat? Nah, ini namanya suudzon kepada Allah. Apa sholat, apa namanya? Apa Allah itu pilih kasih ya? Saya sudah sedemikian rajin ibadah, kok saya tidak kaya-kaya? Sementara di sebelah hobinya misalkan ngedrink, judi dan lain sebagainya, malah dia yang kaya. Ini Allah pilih kasih ini. Nah, itu sama dengan buruk sangka kepada Allah. Sama seperti bangsa Israel ini, disuruh nyembelih sapi betina, jelas-jelas Allah yang menyuruh melalui utusannya, malah dia mengatakan atattakhiduna huzwa. Kamu ini mau jadiin kita bahan ledek-ledekan, bahan olok-olokan. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, gimana jawabannya? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini kan bertiga sudah hafal semua ini. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah akan termasuk golongan orang-orang yang jahil. Ya, jahil itu bodoh, betul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya mereka mengambil seekor sapi betina manapun, lalu mereka menyembelihnya, niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka. Umpama dia langsung nurut dengan omongan Nabi Musa, nyembelih sapi betina manapun beres urusan. Tapi karena suudzon kepada Allah, akhirnya balik dikerjain sama Allah. Makanya kamu jangan kurang kerjaan, karena nanti bakal dikerjain balik sama Allah. Tuhan ini pilih kasih. Kenapa kok saya melawat terus? Padahal saya sholat. Ya sudah, sholat terus kamu tak bikin melawat terus, dikerjain sama Allah. Jadi hati-hati, lisan ini hati-hati. Akan tetapi mereka bersikap keras dan membandel terhadap Nabi Musa. Maka Allah memperkeras sanksinya terhadap mereka. Mereka mengatakan, gimana katanya? Gimana mereka ngomongnya yang kemarin saya bahas? Qalu du'u lana. Sedikit-sedikit qalu du'u lana. Dikasih penjelasan, qalu du'u lana lagi. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apa itu. Suruh nyembelih sapi betina, tanya ciri-ciri sapi betinanya seperti apa. Maka Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Al-farid, apa makna al-farid? Faridun. Kan itu coba lihat di Al-Qur'annya. Kan ada baqaratul la faridun. Apa faridun itu? Al-farid itu sapi betina yang sudah tua dan tidak beranak lagi. Jadi sudah beranak bolak-balik, terus berhenti, tidak bisa punya anak lagi karena sudah tua. Itu maduranya apa namanya kalau kayak gitu? Sapi apa itu?
sudah manak bolak-balik, akhirnya stop, tidak bisa manak lagi karena sudah sapi menopause. Tapi ada kan, kalian tahu kan sapi yang begitu? Jadi mentok, dia sudah nggak bisa punya anak. Itu bahasa Arabnya faridun. Bikrun, apa itu bikrun? Bikrun itu sapi betina yang belum pernah beranak kecuali hanya baru sekali. Jadi bikrun itu sapi betina belum pernah beranak atau minimal beranak paling banyak satu kali. Itu namanya bikrun. Kalau untuk orang, bikrun itu praben. Jadi yang masih perawan itu bahasa Arabnya bikrun. Kalau sudah ada perawan, bahasa Arabnya faridun. Tapi kalau ada perempuan namanya Farid, belum nikah ya tetap perawan dia. Walaupun namanya Farid. Al-A'wan, kan itu tadi awanum baina dzalik. Al-A'wan, pertengahan di antara keduanya. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tengah-tengah di antara keduanya. Ditutup dengan kalimat faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Kerjakan aja udah. Kamu cari tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kerjakan aja. Nabi Musa tuh udah ngasih tahu, kerjakan aja, jangan banyak tanya. Tapi ternyata mereka masih nanya. Ternyata mereka masih nanya lagi, menanyakan sesuatu yang tidak perlu untuk ditanya. Nah, apa yang mereka tanyakan? Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, qalu du'u lana rabbaka lagi, untuk kami agar Allah menerangkan kepada kami apa warnanya. Itu sapi betina tuh yang la faridun wala bikrun awanum baina dzalika, itu warnanya yang gimana? Kan sapi betina tuh warnanya kan macem-macem. Maka Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yaitu kuning tua, safraun faqiun. Safraun kuning, faqiun yaitu kuning tua yang berkilau-kilau kuningnya, itu namanya faqiun. Jadi kuning yang menyala-nyala, yang berkilau-kilau. Tasurrun nadirin, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Kemarin sudah dibahas ya, ada satu orang ngelihat nggak seneng, berarti bukan itu sapinya. Pokoknya semua orang yang ngelihat harus seneng, berarti itu sapinya. Sudah stop sampai di situ? Sudah stop sampai di situ? Sudah mulai sulit nggak nyari sapi betinanya? Sulit ya? Mereka stop nanya apa masih nanya lagi? Langsung nyari apa masih nanya lagi? Masih nanya lagi, kurang kerjaan kan? Sudah sulit masih nanya lagi. Nah, gimana nanyanya? Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Nanya hakikatnya. Sudah jelas warnanya kuning menyala. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat, dan tidak ada belangnya. Maksudnya tidak ada belang putih, belang hitam, dan belang merah, melainkan kuning mulus. Jadi benar-benar full warnanya kuning. Nah, mereka berkata, si bangsa Israel ini berkata, sekarang ini barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina ini yang sebenarnya. Saya sudah jelas, sapi betina yang kamu minta saya udah tahu, bentuk kriterianya seperti ini, dan saya sekarang pusing, nggak tahu mau nyari sapi betina itu di mana. Ini namanya cari ruwet. Nah, mereka mencarinya, dicari, dan ternyata akhirnya mereka tidak mampu menemukannya. Nah, ini lanjutannya masih agak panjang. Saya lanjutin aja lah dulu sampai jam 19.15 ya. Nah, pertanyaannya sekarang sapi betina itu punya siapa? Belum pernah dibahas ya sebelumnya ini ya. Nah, sekarang kita bahas. Ini di kitab tafsir Ibnu Katsir. Tersebutlah di kalangan kaum Bani Israel terdapat seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ayahnya. Jadi ini pemuda yang bakti pada
orang tuanya. Pada suatu hari, ada seorang lelaki lain yang lewat kepadanya seraya membawa mutiara jualannya. Ketika itu ayahnya sedang tidur. Paham tidak maksudnya? Paham tidak? Ini tidak fokus ini anak-anak ini saya ngomong ini. Ketika itu ayahnya tidur. Nah kemudian ada lelaki lain yang lewat kepadanya sambil membawa mutiara dagangannya. Jadi ketika bapaknya tidur, ada pedagang mutiara lewat sambil bawa iya dagangannya. Bapaknya siapa yang tidur? Bapaknya Pemuda yang gimana? Yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah ketika itu ayahnya sedang tidur, sedangkan kunci brankas berada di bawah bantalnya. Si lelaki penjual mutiara itu berkata kepadanya, maukah engkau beli mutiara ini dengan harga 70.000 dirham? Ini saya punya mutiara, harganya 70.000 dirham, mau beli apa enggak? Kepada si pemuda ini. Nah pemuda menjawab, jika kamu bersabar hingga ayahku terbangun dari tidur, aku mau membelinya darimu dengan harga 80.000 dirham. Tunggu dulu ya, bapakku ini kan masih tidur. Saya tuh minat dengan mutiara kamu, tapi bapakku ini masih tidur. Nah kalau kamu mau sabar, mutiaramu yang harga 70.000 dirham ini akan saya beli dengan harga 80.000 dirham. Loh kenapa kok harus sabar nunggu bapaknya bangun? Karena kunci berangkasnya ada di bawah bantalnya, khawatir bapaknya terbangun, tidak mau mengganggu tidur bapaknya. Si penjual mutiara berkata, udah bangunin aja bapakmu, ayahmu tuh bangunin aja. Nanti mutiara ini ku jual kepadamu dengan harga 60.000 dirham. Sudah gak usah 80.000, saya keburu. Bapakmu ini bangunin aja sudah. Nanti kan 70.000, tak turunin jadi 60.000. Ngotot nggak mau, si pemuda ini nggak mau. Maka si penjual mutiara terus menurunkan harganya hingga mencapai harga 30.000 dirham. Si pemuda ini suruh bangunin bapaknya. Nanti harga mutiara yang 70.000 itu diturunkan terus sampai 30.000 dirham. Paham ya maksudnya ya? Nah apa yang dilakukan si pemuda ini? Si pemuda ini malah menaikkannya. Kamu sabar tunggu bapakku bangun, nanti tak bayar 90.000. Ya sudah tak turunin 50.000. Ya kamu sabar, nanti tak naikkan 100.000. Ya sudah, kamu bayar aja 30.000, yang penting bapakmu bangunin. Pokoknya saya bayar 110.000, tapi kamu tunggu bapak saya bangun. Ini luar biasa ya, baktinya seorang kepingin sama mutiaranya, tapi bakti kepada bapaknya. Jadi si pemuda ini menaikkan sampai harga 100.000 dirham dengan syarat ayahnya harus terbangun dengan sendirinya terlebih dahulu. Ketika si penjual mendesak terus, maka si pemuda kesal lalu berkata kepadanya, demi Allah, aku tidak mau membelinya darimu dengan harga berapapun juga selama-lamanya. Kamu nggak mau nunggu bapakku bangun, harga berapapun kamu jual selama-lamanya aku nggak akan beli, bahkan kamu kasih gratis pun tidak akan aku ambil, karena aku lebih mentingin bapakku daripada mutiaramu yang murah itu, gitu, yang harga mahal dihitung murah. Dia menolak untuk membangunkan ayahnya, maka Allah mengganti mutiara tersebut menjadi sapi betina untuk si pemuda sebagai pahala berbakti kepada ayahnya. Mungkin sampai situ aja dulu ya. Nanti kalau lanjutannya kita kaji di majelis insya kami. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya selamat, semuanya tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik dari kalangan Bani Israel, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh berbaktinya si pemuda yang tidak mau membangunkan ayahnya, sehingga oleh Allah mutiara yang tadinya itu harganya 70.000 ditawar, diturunkan oleh si pedagang sampai harga yang sangat murah. Dia tidak mau beli karena takut bapaknya bangun. Akhirnya mutiara ini digantikan oleh Allah berupa sapi betina, yang menurut riwayat pada akhirnya nanti Bani Israel diwajibkan untuk membeli sapi ini
yang sesuai kriteria yang dikatakan oleh Allah, dengan bayaran ada yang mengatakan emas yang ditutupkan di kulitnya secara penuh, ada yang mengatakan sapinya ditimbang beratnya berapa, maka nanti digantikan dengan emas yang beratnya sama dengan sapinya. Barokah, pahala, berbakti, memuliakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan senang memuliakan kedua orang tua kita. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholillailahumul Fatihah. Ar-Rahman. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.